Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viji Indah Gunawan dari Prodi S1 Farmasi kelas 3A. Di sini saya akan melakukan percobaan denaturasi protein, di mana tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui adanya protein dan untuk mengetahui adanya proses denaturasi protein dengan menggunakan metode penambahan asam dan pemanasan. Apa itu denaturasi protein? Denaturasi protein merupakan sebuah proses di mana protein atau asam nukleat kehilangan struktur tersier dan sekundernya dengan beberapa tekanan eksternal atau senyawa seperti asam kuat atau basa dan garam anorganik terkonsentrasi. Denaturasi juga bisa disebut dengan pecahnya molekul protein menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Protein merupakan molekul besar dan kompleks yang disusun oleh subunit yang lebih kecil disebut asam amino. Dengan memperhatikan ikatan-ikatan yang terjadi pada protein, bisa disimpulkan bahwa struktur protein merupakan struktur yang kompleks. Struktur protein terdiri atas beberapa macam struktur, di antaranya adalah struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Faktor penyebab denaturasi protein. Ada beberapa faktor yang menyebabkan denaturasi protein, di antaranya adalah perubahan pH, temperatur, dan penambahan bahan kimia, serta penambahan pelarut organik dan garam-garam dari ion logam. Beberapa alat dan bahan yang kita gunakan di sini. Yang pertama, bahan yang kita gunakan ada susu. Di sini kita menggunakan susu kental manis. Ada telur, cuka, dan air. Serta alat yang kita gunakan ada panci dan kompor, rak tabung dan tabung reaksi, serta pipet. Proses denaturasi dengan penambahan asam yang perlu kita lakukan mula-mula adalah dengan memisahkan putih telur dan kuning telur. Di sini kita hanya menggunakan putih telurnya saja. Kita masukkan sampel ke dalam tabung reaksi. Yang pertama ada putih telur dan yang kedua ada susu. Kemudian kita tambahkan masing-masing sampel dengan beberapa tetes cuka. Lalu kita kocok. Kemudian tunggu beberapa saat. Kemudian pada percobaan pemanasan terlebih dahulu kita panaskan air hingga mendidih. Setelah air mendidih, kita akan masukkan telur dan tunggu sampai telur matang dan amati perubahannya. Berapa menit didiamkan, bisa dilihat kedua sampel di sini, baik putih telur dan susu kental manis ini mengalami perubahan, yaitu adanya gumpalan. Hal ini menandakan adanya denaturasi protein. Pada percobaan dengan pemanasan, terjadi perubahan warna dan wujud pada putih telur, yang awalnya berwarna bening transparan dan berbentuk cair, kemudian berubah menjadi putih pekat dan padat. Mengapa terjadi penggumpalan pada susu dan putih telur? Penggumpalan pada susu dan putih telur ini terjadi karena ion H+ pada asam asetat atau cuka mengikat gugus negatif pada protein yang dapat merusak konformasi sehingga protein mengalami koagulasi dan kemudian terjadi denaturasi protein. Mengapa telur setelah direbus menjadi padat dan terjadi perubahan warna? Hal ini terjadi karena protein pada putih telur mengalami denaturasi protein akibat berada pada temperatur yang tinggi, sehingga mengakibatkan perubahan struktur dan fungsi pada protein yang mengakibatkan perubahan warna dan wujud pada putih telur.
Dan ketika protein membentuk ikatan baru yang lebih kuat, air yang mengelilingi setiap molekul protein saat telur masih dalam bentuk cairan akan keluar, sehingga ini yang menyebabkan telur menjadi padat. Pada percobaan kali ini, kita dapat membuktikan bahwa susu dan putih telur mengandung protein. Cukup sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.